Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri tini waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa belajar bersama tentang mata kuliah metodologi dakwah. Mari kita awali dengan membaca bismillah bersama. Semoga ke depan kita diberikan kelancaran, diberikan keberkahan dan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada pertemuan kedua ini ya, Pak Aswar mencoba membuat video tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup metodologi dakwah, yang mana semoga video ini dapat bermanfaat, memberikan wawasan kepada teman-teman mahasiswa tentang metodologi dakwah. Mohon teman-teman menyimak dengan seksama, yang nantinya setelah mata kuliah ini, setelah pertemuan ini nanti ada kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Terima kasih. Pada pertemuan ini ya, bahwasanya kita sudah tahu Islam adalah agama dakwah ya, dan dakwah adalah watak dari ajaran Islam. Jadi sudah jelas dakwah ya adalah watak atau inti dari ajaran Islam. Dalam rangka pengaktualisasian konsep ajarannya, Islam mengembangkan metode dan strategi dakwah yang secara historis, secara sejarah telah diteladankan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dalam rangka mencapai tujuan dakwah itu sendiri haruslah dengan metode dakwah yang berisikan ilmu pengetahuan ya, dengan cara mempelajari cara-cara berdakwah yang efektif itu seperti apa, yang efisien ya, yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Karena masa terus berlanjut, pastinya dalam dakwah perlu ada beberapa metode yang harus sesuai dengan kondisi ya, dan situasi yang saat ini. Dengan tak lupa kita belajar tentang sejarah-sejarah dakwah ya. Untuk yang pertama adalah meneladani dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya metodologi dakwah. Metodologi dakwah sendiri ya, yang mana metodologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Kita ingat bahwasanya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya. Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa kita memiliki tugas ya, atau metodologi itu memiliki tugas dan fungsi memberikan jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dakwah atau kegiatan dakwah. Yang mana dari ayat tersebut kita mencari wasilah atau mencari jalan ya, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah ya, dan berjihad dan berjuang di jalannya. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi kaum yang beruntung mencari metodologi, mencari
jalan atau cara yang sebaik mungkin dalam melakukan dakwah, ya, melakukan kegiatan dakwah. Ya. Selanjutnya dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, ya, yang artinya yaitu mengajak, menyeru, memanggil, dan memohon. Dakwah sendiri dikatakan sebagai upaya mengajak seseorang, ya, jadi mengajak satu orang ataupun sekelompok orang, ya, ataupun masyarakat secara umum, ya, agar memeluk dan mengamalkan ajaran Islam ke dalam kehidupannya sehari-hari, ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini dakwah yaitu kita mengajak, menyeru, ya, memohon seseorang untuk memeluk dan mengamalkan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lainnya lah metodologi dakwah sendiri yaitu cara yang digunakan untuk mengajak manusia kepada ajaran Islam, untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi metodologi dakwah itu adalah ilmu tentang cara penyampaian materi dakwah. Bagaimana cara menyampaikan materi dakwah kepada seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Supaya apa? Mereka menjalankan ajaran Islam, ya, untuk taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah amar ma'ruf dan menjauhi larangannya nahi mungkar, ya. Selanjutnya tujuan dakwah dalam metodologi dakwah yaitu yang pertama mengubah perilaku sasaran dakwah, mengubah perilaku mad'u agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan kehidupan pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatan. Jadi tujuan dakwah adalah kita mengubah perilaku seseorang, ya, supaya dapat menerima dan menjalankan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Metodologi dakwah, ya, ditinjau dari ilmu manajemen, ya. Maka secara umum rangkaiannya itu berproses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi, yaitu atau bisa melalui teori manajemen, ya. Apa? Masih ada yang ingat? Ya. POAC, ya. POAC, ya. Planning, ya, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi, ya. Dalam rangka apa? Untuk menentukan dan mencapai tujuan dakwah itu sendiri, ya, supaya dalam penentuan tujuan itu nantinya dengan manajemen, ya, bisa tercapai, ya. Yang ketiga ditinjau dari skill dakwah, atau kemampuan dakwah, maka secara metodologi memerlukan sebuah keterampilan dalam berdakwah. Misalnya dari segi tutur bahasa, tutur kata, terus apa? Dari cara penyampaian dan lain-lain, ya. Jadi dalam penyampaian dakwah sendiri itu harus punya skill, ya, dalam berdakwah. Dalam prinsip dakwah, ya, pada prinsipnya dakwah itu memiliki prinsip yang menyejukkan, ya, prinsip yang menenangkan hati, ya, prinsip mencegah kemungkaran, ya, nanti supaya seseorang atau kelompok tidak melaksanakan larangan atau yang dilarang, ya, nahi mungkar tadi dengan cara yang menyejukkan, ya.
Terus prinsipnya menggembirakan, dalam berdakwah juga ada yang disampaikan yang bersifat menggembirakan, bahwasanya yang melaksanakan perintah agama nanti akan mendapatkan surga, ya, itu juga menggembirakan. Terus ada juga prinsip memudahkan, ya. Pada intinya adalah kita memudahkan seorang, ya, dalam menjalankan amalan Islam, ya. Dan prinsip mencari titik temu atau aspek-aspek kesamaan, ya. Dalam berdakwah sendiri ada pencarian atau mencari problem solving, ya, penyelesaian masalah, ya, yang dihadapi oleh mad'u. Terus dasar hukum dakwah sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 125, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu mimman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Ya, yang mana dalam mencari jalan Tuhan atau dalam dakwah itu bisa dengan hikmah, ya, mau'izatil hasanah dan mujadalah atau berdebat, ya. Dalam ayat ini jelaskan bahwasanya metode dakwah itu ada 3, yaitu bil hikmah, mau'izatil hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Semua metode yang ada di sini adalah cabang dari 3 metode ini, ya. Nanti secara garis besar ada 3 pokok metode atau thariqah dakwah. Yang pertama tadi hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam seharusnya tidak lagi mereka terpaksa atau keberatan. Dalam buku metode dakwah ini dijelaskan banyak sekali kegiatan dakwah atau metode dakwah dengan hikmah, ya. Kita harus mengenal mat'u itu secara mendalam. Terus kita harus bicara yang yang enak, yang santun, ya. Terus kita ada juga toleransi dalam berdakwah, ya. Dan kita menggunakan atau memilih kata yang tepat, ya. Terus yang kedua mau'izatil hasanah, yaitu dakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan cara kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Terus yang keempat bermujadalah, ya, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran, ya, atau berdebat dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita adanya dialog di situ, ya, dengan memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas, ya, yang menjadi sasaran dakwah. Selanjutnya, ya, mengapa kita penting dakwah, ya, mengapa penting suatu dakwah, ya. Yang pertama, ya, kita udah ini siapa? Yang pertama sebagai syahidan, yaitu dakwah sendiri memberikan kesaksian tentang masa depan yang akan dilalui, sekaligus menjadi sejarah masa lalu yang menjadi sebuah pelajaran, ya. Terus yang kedua, dikenal dakwah sebagai mubasyiron, ya, yaitu saling memberi kabar gembira sekaligus memberikan sebuah inspirasi dan solusi dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Terus dakwah dikatakan sebagai naziron, yaitu pengingat para umat manusia untuk selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, dakwah dikatakan sebagai da'iyah ilallah, yaitu kita sebagai dai, ya, itu memelihara keutuhan dan membina kualitas umat, ya, di muka bumi ini. Terus yang kelima,
sebagai sirajan munira, yaitu pemberi cahaya atau seorang dai itu haruslah menerangi, ya, memberikan kesejukan kepada masyarakat, ya, atau mad'u. Jadi dalam sasaran dakwah itu sendiri, supaya nanti dalam tujuan dakwah itu bisa tercapai dengan maksimal. Nah, komponen dalam dakwah atau unsur dalam dakwah yang pertama harus ada dai. Ya, kalian sebagai dai, ya, atau calon dai, ya, yaitu orang yang mengajak menuju jalan Allah. Ya. Sebagai dai, ya, kita harus niat dengan baik, ya. Niatilah dengan ibadah, karena sebagai dai kita mengajak menuju jalan Allah. Yang kedua, pesan dakwah. Ya. Ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk menuju jalan Allah. Terus yang ketiga, ada tekniknya, teknik dakwah. Yaitu teknik dalam rangka mengajak masyarakat menuju jalan Allah. Terus yang keempat, ada media dakwah, yang mana ada yang berhubungan dengan ruang dan waktu, yang misalkan waktunya kapan, ya, di mana, ya, yang sangat diperlukan untuk menuju jalan Allah. Terus yang kelima, yang pastinya adalah adanya mat'u, yaitu orang yang diajak menuju jalan Allah, ya. Nah, ini kunci sukses dalam berdakwah, ya, pastinya kita memberikan kenyamanan, memberikan cinta kepada hati mad'u, ya, menjadikan kesejukan kepada pendengar kita, ya, supaya apa? Mereka kalau sudah nyaman, pastinya masyarakat akan senang, ya, akan menjalankan apa yang telah kita sampaikan, apa yang kita sudah dakwahkan, ya. Mungkin itu dulu dari pertemuan kedua ini. Nanti jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Dan nantinya mungkin ada perlu tambahan materi, mungkin nanti bisa dilaksanakan melalui Google Meet, meskipun sebentar, misalkan 30 menit tidak masalah. Yang penting kita dapat memahami materi yang ada dalam metodologi dakwah, ya. Silakan nanti teman-teman yang ingin menanyakan, memberikan tanggapan, memberikan tambahan mengenai materi ini, ya, bisa melalui kolom komentar, ya. Saya sangat terima kasih sekali jika ada yang ingin memberikan tambahan, memberikan masukan, karena kita niati bersama, ini adalah ajang kita belajar bersama, menuntut ilmu, ya, dan pastinya harapannya tiap hari ada peningkatan ilmu, ya, atau memberikan peningkatan wawasan yang ada pada diri kita, ya, meskipun itu sedikit, ya, meskipun kita menyampaikan kepada masyarakat atau kita berdakwah, ya, meskipun cuma satu ayat, ya, itu, ya. Mungkin itu dari Pak Asror, kurang lebihnya Pak Asror minta maaf apabila ada salah kata. Saya Pak Asror minta maaf, dan mungkin nanti yang mungkin ada pertambahan bisa ditambahkan, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, materi sudah Pak Asor bagi pada kemarin, itu dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing, ya. Pastinya mahasiswa memiliki bahasan yang berbeda, memiliki kreativitas yang berbeda, ya, sesuai dengan kemampuan dari
mahasiswa masing-masing secara individu. Nanti pertemuan ketiga kita diskusi ya. Udah diskusi tentang apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi pemakalah nantinya bisa mungkin bertanya kepada pemakalah yang lain. Mungkin jika ada bahasan yang dirasa berbeda dengan bahasan yang pemakalah bahas ya, boleh saja. Mungkin itu dari Pak Asor. Mari kita akhiri dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.